Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Sukmai dan Mayanti dari Fakultas Vokasi, Prodi Pengobat Tradisional, dan anggota saya yang bernama Nur Aziza Fitri dari Fakultas Vokasi, Prodi K3, yang ingin mempresentasikan ide bisnis kita, yaitu sabun deterjen alami dari Rela. Jadi selanjutnya yaitu di bagian pendahuluan di mana kita membahas tentang latar belakang mengenai ide bisnis kita. Nah, di mana latar belakang dari ide bisnis kita yaitu permintaan produk pembersih ramah lingkungan itu yang semakin tinggi. Lalu juga lerak yang kita gunakan sebagai bahan baku merupakan bahan alami yang mengandung saponin, yang dimana bisa digunakan sebagai bahan utama dalam sabun dan juga deterjen yang ramah lingkungan. Lalu bisnis dari sabun dan juga deterjen lerak ini juga menawarkan peluang yang dengan manfaat ekonomi dan lingkungan yang positif. Lalu dengan memilih produk pembersih ramah lingkungan, kita juga pastinya turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Lalu lerak juga tidak hanya efektif dalam membersihkan, tapi juga ramah terhadap tanah dan air berkat kandungan saponin yang alaminya. Lalu bisnis ini juga tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tapi juga berdampak positif pada lingkungan kita di masa depan. Nah, dengan permintaan produk yang terus meningkat, kita juga terus dapat mendukung pelestarian lingkungan dengan menggunakan produk seperti lerak ini. Lalu di sini ada beberapa potensi dari lerak itu sendiri. Nah, lerak itu mengandung saponin yang dimana senyawa alaminya bisa memiliki sifat yang pembersih dan juga sabun. Lalu juga lerak aman bagi kulit, biodegradable dan tidak mencemari lingkungan. Selain itu juga lerak itu mudah ditanam dan dibudidayakan di Indonesia. Keunggulan dari produk kami ialah yang pertama yaitu ramah lingkungan, tidak mencemari air dan tanah. Lalu aman bagi kulit, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua ialah hemat karena lebih murah dibandingkan deterjen konvensional dalam jangka panjang. Yang ketiga ialah efektif membersihkan dan mampu mengangkat kotoran dan noda. Yang keempat ialah mendukung ekonomi lokal untuk memperdaya akan petani lerak. Untuk memasarkan produk sabun deterjen alami dari Lera, kita akan menggunakan strategi pemasaran yang menggabungkan metode online dan offline untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang pertama ialah ada pemasaran online. 1. Media sosial, menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk membangun komunitas dan berinteraksi dengan pelanggan. Ada e-commerce, menjual produk di marketplace populer seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ada konten edukasi, membuat konten blog atau video yang menjelaskan manfaat sabun lerak dan praktik ramah lingkungan. Ada pemasaran offline. Toko lokal menjalin kerjasama dengan toko-toko lokal, terutama yang fokus pada produk ramah lingkungan, yaitu ada pameran dan bazar, berpartisipasi dalam event lokal untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Yang selanjutnya ada workshop, mengadakan workshop tentang pembuatan sabun alami untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk. Dan yang terakhir ada kemitraan, bekerjasama dengan hotel dan spa yang berkomitmen terhadap keberlanjutan untuk menggunakan produk sebagai amenitas. Strategi ini bertujuan untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk berkelanjutan dan mendukung ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, kita berharap dapat menarik pelanggan yang memiliki kesadaran lingkungan dan ingin berkontribusi terhadap perubahan positif. Lalu untuk customer segment atau target pasar dari ide bisnis sabun deterjen alami dari Lera, yaitu yang pertama ialah penggunaan rumah tangga atau ibu rumah tangga yang keluarganya mencari alternatif sabun deterjen yang lebih ramah lingkungan dan aman untuk kulit. Yang kedua ialah pencinta produk organik, individu yang mempunyai memprioritaskan penggunaan produk alami dan organik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga ialah pengelolaan laundry, bisnis laundry yang ingin menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan untuk menarik pelanggan yang sadar lingkungan. Yang keempat ialah hotel dan restoran, industri perhotelan dan restoran yang membutuhkan sabun deterjen untuk kebersihan namun juga mempertimbangkan dampak lingkungannya.
Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai analisis SWOT juga. Nah, di sini kami melakukan analisis mengenai kekuatan, kelemahan, terus peluang dan juga ancaman dari ide bisnis kami itu sendiri. Nah, untuk kekuatan dari ide bisnis kami yaitu kami menggunakan bahan baku yang alami dan juga ramah lingkungan, di mana itu merupakan salah satu kekuatan kami. Lalu juga dari bahan baku itu pastinya aman bagi kulit dan juga kesehatan karena kita menggunakan bahan alami juga. Lalu karena sekarang produk ramah lingkungan itu sedang masif-masifnya, maka permintaan pasar itu juga semakin meningkat dan pastinya menimbulkan potensi keuntungan yang tinggi. Lalu untuk kelemahannya sendiri di weakness, kami mungkin dari beberapa masyarakat Indonesia masih kurang awareness mengenai apa itu tumbuhan lerak. Bahkan saya sendiri juga sebelumnya masih tidak mengetahui apa itu tumbuhan lerak. Lalu juga harganya juga relatif lebih tinggi karena kita memang benar-benar menjaga kualitas kami. Lalu juga distribusi yang masih terbatas karena dari kekuatan kami, dari sumber daya manusia kami masih memang sedikit karena kita masih berdua saja. Lalu di bagian opportunity itu kita bisa meningkatkan juga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Lalu juga akan juga menumbuhkan tren gaya hidup yang organik dan juga ramah lingkungan. Lalu pemerintah juga mendukung bahwa terhadap produk ramah lingkungan ini. Lalu juga di bagian ancaman, pastinya ada persaingan dari produk sabun dan deterjen yang konvensional dan juga masuknya produk sabun dan deterjen lerak dari kompetitor yang lainnya. Rencana bisnis yang pertama, tahap awal, fokus pada pengembangan produk dan membangun brand awareness. Yang kedua, tahap selanjutnya memperlanjut atau memperluas distribusi dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, angka kepanjangan, mengembangkan produk turunan lerak dan membangun brand sebagai pemimpin pasar sabun dan deterjen ramah lingkungan. Kompetitor yang lainnya. Baik, sekarang kita ada di penghujung presentasi ide bisnis kami, yang dimana dapat saya simpulkan bahwa bisnis sabun dan deterjen lerak memiliki potensi yang besar untuk meraih keuntungan ekonomi dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan, karena pastinya kita berusaha untuk selalu menjaga lingkungan kita untuk masa depan. Lalu dengan strategi yang tepat yang akan kita dapatkan di workshop selanjutnya di AYE, pasti kami yakin bisnis kami dapat berkembang dan menjadi pemimpin pasar dalam produk pembersih yang ramah lingkungan lainnya dan bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya dan yang sejenis. Baik, mungkin dari kelompok kami, terima kasih, dan juga ada beberapa quotes dari brand kami, yaitu kebahagiaan juga datang ketika kita mencintai lingkungan. Nah, sekian dari kami, tim Ecoforia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.